Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang reaksi gelap tumbuhan C3. Next. Anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu Afisa Naila, Elvina Imetko, Vida Zahra, Triasis Permita, dan Nabila Asia. Nah, sekarang kita mulai dengan apa itu C3. Tanaman C3 adalah tumbuhan yang menggunakan siklus Kelvin sebagai jalur fotosintesisnya. Dilansir dari Biology Dictionary, nama C3 didapat dari molekul pertama yang diproduksi, yaitu molekul 3 karbon atau asam 3 fosfogliserat dalam tahapan pertama fiksasi karbon. Nah, apa aja sih contoh tanaman C3 itu? Yang pertama ada oat, padi, kedelai, tebu, dan kapas. Nah, sekarang apa itu siklus gelap? Siklus Calvin atau siklus C3 didefinisikan sebagai serangkaian reaksi kimia yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mereduksi karbon dioksida dan senyawa lain menjadi glukosa. Nah, selanjutnya itu nih, siklus Calvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH2. ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap, sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Gula hasil produksi langsung dari siklus ini itu bukan glukasa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon tidak, yaitu gliseraldehyde 3 fosfat. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stoma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa difosfat atau yang disingkat dengan RUB. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah Rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan si karbon intermediat yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3 fosfogliserat sebanyak buah. Tahap 2 yaitu reduksi. Tiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NAPH sehingga menghasilkan 6 molekul ligeserol. FC3 fosfat atau merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3PE ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADH+. Dan pada tahap ini fosfat akan melepas sehingga menghasilkan molekul J3P. Jadi setiap molekul CO2 yang mengalami siklus ini akan membentuk 6 molekul senyawa G3PE yang hanya 1 molekul G3PE yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Setelah itu, tahap terakhir dalam siklus ini adalah regeneration. Untuk selanjutnya, 5 buah G3PE akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan
for relasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah HI. Jadi untuk menghasilkan satu molekul G3PE, siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH2. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Jadi kesimpulannya adalah fotosintesis masuk ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik yaitu gula. Ya, kira-kira begitulah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.